Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali istiqomah, bertemu kembali dalam kajian rutin kita, kajian bulanan ya. Meskipun pihak daring, namun mudah-mudahan tetap membawakan keberkahan kepada kita semua. Dan tentunya meskipun sederhana, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa sama-sama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita coba awali kajian ini dengan sebuah analogi sederhana, karena hidup ini kan adalah kumpulan usia, kumpulan desah napas, kumpulan denyut jantung, yang kita semua tahu ujungnya nanti kemana. Ujungnya adalah nanti kita akan meninggal dunia, dan itu sebuah kepastian. Jadi kita coba mulai dengan sebuah analogi. Anggaplah saat ini teman-teman mahasiswa itu usianya 20 tahun. Sudah 20 tahun saat ini ya, anggap saja, meskipun tentu di sini kita beragam, ada yang masih belasan tahun ya, ada mungkin lebih dari 20. Tapi kita coba bikin analogi, anggaplah saat ini teman-teman mahasiswa usianya sudah 20 tahun. Nah, dalam 20 tahun ini kita bisa menghisap diri kita sendiri. Kita bisa menghitung-hitung diri kita sendiri. Banyak artikel-artikel atau mungkin survei-survei yang menjelaskan bahwa separuh dari usia kita itu dipakai untuk tidur. Jadi kalau saat ini usia kita sudah 20 tahun, maka barangkali 10 tahun dari 20 tadi kita pakai untuk tidur. 10 tahun tidur, sisanya 10 tahun kehidupan kita. Nah, bayangkan ya, separuh usia kita untuk tidur saja. Kemudian sisa 10 tahun hidup kita tadi, terkadang kita lebih condong mengisinya dengan hal-hal yang mubah lebih banyak ya. Entah itu nonton TV, entah itu main handphone barangkali, entah itu nongkrong ya. Artinya hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Dan barangkali kalau kita coba hitung-hitung saja, 10 tahun sisa usia kita dari 20 tahun tadi, 5 tahunnya itu digunakan untuk hal-hal mubah. Sisa 5 tahun lagi nih. Nah, dalam 5 tahun ini, coba kita timbang sendiri diri kita. Kita coba hisap sendiri diri kita. Kita timbang diri kita. Apakah dalam sisa 5 tahun ini kita malah cenderung lebih banyak menggunakan untuk ketaatan, atau malah justru lebih banyak menggunakan untuk perbuatan-perbuatan dosa? Bayangkan jika dalam sisa 5 tahun dari 20 tahun tadi, 4 tahun kita menggunakan untuk dosa, amal ibadah cuma 1 tahun. Bayangkan ya, karena mungkin kita lebih banyak dosa dan sebagainya ya, ibadah cuman mungkin sholatnya cepet-cepet ya, malah belang-belentong, kadang kurang khusyuk, kadang ngajinya juga gak ini ya. Bayangkan gitu, jika kalau sisa 5 tahun kita malah 4 tahun itu untuk dosa, 1 tahun untuk amal ibadah. Dan jika ini ditimbang di akhirat nanti, jelas tuh bahayanya seperti apa. Nah, ini jadi sebuah renungan bagi kita. Renungan
agar kita menghisap diri kita sendiri sebelum dihisap di akhirat nanti. Jadi untuk pertemuan malam ini saya akan mencoba memberikan amalan-amalan apa saja yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melebur dosa kita, untuk setidaknya menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa kita langsung amalkan. Karena kalau kita menghisap diri kita sendiri udah ketahuan. Bayangkan ya, usia kita tuh lebih separuh tidur aja kadang-kadang gitu ya. Baik, amalan yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana ma'abdi zakarani wa taharakat bisabata. Aku bersama hamba-hambaku yang hati dan lisannya mengingatku. Zikrullah, berzikir. Jadi ini adalah sebuah amalan yang sangat ringan untuk dikerjakan, tidak sulit untuk dikerjakan, tapi fadilahnya sangat luar biasa. Bahkan ini bisa menjadi ibadah setiap desah napas, baik itu kita sedang duduk, sedang berbaring, sedang berjalan, sedang berlari, bisa kita lakukan ibadah desah napas, ibadah setiap detik, ibadah setiap waktu. Dan semakin kita memperbanyak zikir ini, semakin banyak juga dosa-dosa kita akan melebur. Jadi amalan yang pertama adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hikmah kenapa kita ketika keluar dari kamar kecil kita menyebut gufranak, mohon ampun kepada Allah ketika kita keluar dari kamar kecil. Hikmahnya adalah karena ketika di dalam kamar kecil kita tidak bisa berzikir. Artinya kita tidak bisa menggunakan waktu yang berjalan untuk berzikir kepada Allah. Makanya ketika keluar dari kamar kecil kan kita menyebut gufranaka, mohon ampun kepada Allah. Itu hikmahnya. Nah, jadi kita istiqomahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkata subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Bayangkan ya, lautan itu kan luas banget. Apalagi kalau kita coba bikin analogi sebanyak buih-buih di lautan, itu bisa dileburkan dosanya hanya dengan kita berzikir, ya, menyebut subhanallah wa bihamdih 100 kali. Itu barangkali kalau kita coba bikin semacam stopwatch 1 menit selesai itu. Banyak lagi zikir-zikir yang lain ya. Abdul zikri la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah itu beristighfar 70 sampai 100 kali. Nah, jadi pesan yang pertama yang bisa kita amalkan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap desah napas, setiap detik ya, kita mau duduk, mau berbaring, mau berlari, mau berjalan, mau sambil naik motor ya, itu bisa kita laksanakan. Nah, itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah dengan berwudu. Jadi kita
senantiasa memperbaharui wudhu kita. Dalam istilah medis, wudhu ini bisa membersihkan tubuh kita, bahkan juga bisa merefresh, menyegarkan syaraf-syaraf kita. Orang berwudhu itu pasti dia akan mendapatkan kesegaran yang luar biasa. Bahkan ketika orang dalam kondisi wudhu yang benar-benar dia menjaga kualitas wudhunya ya, maka perilakunya pasti akan terjaga. Dia akan senantiasa berhati-hati. Karena kenapa? Karena ada wudhu nih. Ketika batal, perbaharui lagi. Batal, perbaharui lagi ya, berwudhu. Ya kita istiqomahkan. Dan ini bukan perkara sulit. Kita alhamdulillah berada di daerah yang air itu melimpah ruah, mudah dicari ya. Tinggal kita istiqomah saja memperbaharui wudhu ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man atamal wudu'a kamal marahullahu ta'ala." Barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka sholat-sholat wajib yang ia kerjakan adalah pelebur dosa di antara sholat-sholat tersebut. Bayangkan ya, kita sudah berwudu, kemudian kita sholat, itu jadi pelebur dosa. Bahkan dalam hadis lain ya, hadis riwayat Muslim nomor hadis 245, barang siapa yang berwudu dengan bagus, maka gugurlah kesalahan-kesalahannya dari badannya hingga gugur keluar dari bawah kuku-kukunya. Nah, jadi amalan yang kedua yang insya Allah bisa kita amalkan setelah saya sampaikan, kita amalkan bersama-sama adalah senantiasa memperbaharui wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Jadi penghapus dosa. Nah, itu yang kedua. Amalan yang ketiga adalah selain kita amalkan sebagai penghapus dosa, juga ini menjadi amal ibadah, penambah amal ibadah. Apa itu? Sholat 5 waktu. Sholat wajib kita yang tentu harus kita jalankan, kewajiban kita ya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 528 dan Muslim nomor hadis 667 dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang beliau itu selalu membersamai Rasulullah. Ada riwayat yang mengatakan di 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Artinya Abu Hurairah ini adalah sahabat yang membersamai Rasulullah ketika Rasulullah sudah dalam usia senja. Nah, jadi ada hadis yang sangat luar biasa ya, analoginya luar biasa tentang sholat 5 waktu ini. Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun." Nah, beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Jadi selain berwudu tadi, kita dari segi medis itu membersihkan tubuh kita, menyegarkan syaraf kita, pelebur dosa, dibarengi dengan sholat 5 waktu itu juga meleburkan dosa-dosa kita. Amal ibadah naik, perbuatan dosa diturunkan. Tinggal kita istiqomah, wajib ya, bukan istiqomah lagi, ini wajib, sholat 5 waktu ya. Bahkan kita coba tambah dengan sholat-sholat sunnah. Ada rawatib, ada duha, ada witir, ada tahajud dan sebagainya. Itu menjadi pelebur dosa
dan juga menjadi pencegah perbuatan-perbuatan dosa ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita berwudu, kita sholat sehusuk-husuknya, maka itu jadi efek cegah untuk berbuat dosa. Nah, jadi sudah 3 ya. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikir setiap desah napas, setiap waktu. Lupa zikir lagi, lupa zikir lagi gitu. Berjalanan keinget zikir lagi, kembali gitu. Zikir terus. Yang kedua adalah senantiasa memperbaharui wudu. Yang ketiga adalah sholat 5 waktu. Yang keempat, yang insya Allah sebentar lagi kita bisa tunaikan ini, catat baik-baik ya. Ini adalah masa-masa emas kita. Adalah puasa Arafah 9 Zulhijjah. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi ingat baik-baik ya, catat baik-baik. Kalau perlu kalender tuh diberi tanda merah ya, 9 Zulhijjah. Kita untuk berpuasa. Fadilahnya sangat luar biasa. Kenapa? Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ini adalah waktu-waktu emas kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena kita nggak tahu setahun kemudian apakah kita masih bisa menjumpainya atau tidak. Puasa Arafah ya. Bagaimana Pak kalau ada perbedaan penentuan tanggal gitu? Misalkan sekarang kan tahun 2022 kan, saat kita kajian ini 2022, ada yang mengatakan 9 Juli, ada yang mengatakan 10 Juli gitu. Yang mana yang kita ikuti ya. Baik. Intinya perbedaan ini hal yang wajar ya, karena kedua-duanya punya dalil ya. Saya coba jelaskan dulu. Perbedaan itu karena dalam hal penetapan, entah itu penetapan melihat hilal ya dan sebagainya. Saya coba jelaskan dulu ya. Kalau kita menganut mazhab Maliki ya, ini mazhab Maliki, beliau adalah ulama besar, ulama yang sangat besar sekali, besar ya, keilmuan beliau sangat tinggi sekali, dan bahkan jadi rujukan para ulama. Kalau mazhab Maliki menentukannya seperti ini: jikalau di suatu daerah itu sudah melihat hilal ya, maka itu sudah ditetapkan tanggal 1. Misal nih, kita melihat hilal di Mekah nih, maka seluruhnya sudah dikatakan tanggal 1 dimanapun dia ya, entah itu di Indonesia, entah itu di Malaysia dan sebagainya. Itu mazhab Maliki ya. Jadi itu mazhab Maliki ya. Beliau ada ulama besar dan juga rujukan dari ulama-ulama yang lain ya. Adapun mazhab Syafi'i ya, beliau juga ulama yang sangat besar sekali ya, keilmuan beliau luar biasa. Mazhab Syafi'i adalah jikalau melihat hilal di suatu daerah, maka itu bisa dikatakan sudah tanggal 1. Misal nih, di Mekah sudah terlihat hilal, di Indonesia belum. Nah, misal ya, maka di Mekah itu tanggal 1, sedangkan di Indonesia itu belum tanggal 1. Jadi intinya mau tanggal 9 Juli atau tanggal 10 Juli, kedua-duanya sama-sama ada dalilnya ya. Tergantung bagaimana melihat hilalnya. Kita tanggal 9 Juli itu betul, ada dalilnya. Tanggal 10 Juli juga betul untuk tahun 2022 ya. Gitu ya. Kita kan rekaman tahun 2022 saat ini ya. Misalkan ada teman-teman yang Idul Adhanya ngambil tanggal 9 Juli. Nah, artinya itu berdasarkan mazhab Maliki, dan itu betul ya, dalilnya ada. Atau juga mungkin teman-teman kita yang tanggal 10 Juli itu lebih kepada mazhab Syafi'i ya dalam hal penentuan hilal.
Yang salah apa? Yang salah adalah ketika saling mengharam-haramkan, itu yang salah. Yang salah adalah ketika saling menyalahkan, saling mengharam-haram, itu yang salah ya. Karena kedua-duanya punya dalil yang sama ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, yang keempat, amal pelebur dosa adalah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tandai baik-baik ya. Tandai baik-baik ini. Ini masa-masa emas kita. Karena bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi kita ulang, tadi yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbaharui wudu. Batal wudu lagi. Yang ketiga sholat 5 waktu, karena seperti analogi mandi 5 kali sehari. Yang keempat adalah puasa Arafah ya. Dan tentunya juga kita berupaya keras untuk tidak melakukan dosa. Jadi perkataan para ulama ya, jikalau kita membiarkan waktu kita kosong, tidak ada aktivitas, maka cenderung syaitan itu akan menggoda kita kepada hal-hal yang kemaksiatan. Jadi jangan sampai waktu kita kosong, usahakan isi dengan amal-amal ibadah. Kalaupun diam, ya perbanyak dengan berzikir kepada Allah ya. Dan tentu masih banyak amalan-amalan lain, amal-amal pelebur dosa selain 4 tadi yang tentunya tidak cukup kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Namun minimal meskipun sederhana bisa sama-sama kita amalkan. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan ketika orang yang tiap mau sholat berwudu padahal dia masih dalam keadaan suci, belum batal wudu? Apakah itu termasuk mubazir? Baik, yang pertama, saya pernah dengar ya perkataan ulama bahwa terkadang orang berwudu kembali meskipun dia masih dalam keadaan suci ya, tapi wudunya dibungkus dengan wudu lagi. Jadi dia sudah berwudu dibungkus dengan wudu lagi, dan ini menjadi sebuah hal untuk meleburkan dosa lagi, dan itu insya Allah bukan termasuk perkara mubazir. Kenapa? Karena ketika kita sholat, salah satu kriteria untuk mencapai sholat khusyuk itu adalah memperbagus wudu ya, memperbagus wudu kita dulu. Karena orang yang dia senantiasa dalam keadaan berwudu, tentu itu akan menjadi bukan hanya membersihkan noda-noda yang menempel barangkali di tubuhnya, itu juga menjadi sebuah penyegaran bagi syaraf-syaraf kita ya. Sehingga ketika dia berwudu kemudian sholatnya untuk menggapai kekhusyukan itu lebih mudah ya, dan lebih nyaman untuk didapatkan dalam hal sholat khusyuk. Jadi insya Allah ini bukan perkara mubazir ya. Dan tentu masalah wudu ini ada perbedaan tata cara ya. Misalkan wamsahu birusikum, cara mengusap kepala misalkan. Ada ayat yang berbunyi wamsahu birusikum. Terkadang ada yang seperti ini ya, yang intinya dikit aja gitu. Ada yang mungkin sampai sini belakang gitu ya. Ada juga yang sampai sini. Nah, yang mana yang benar? Ketiga-tiganya benar ya, karena ketiga-tiganya dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ada hadis-hadis yang tentunya ketiga-tiganya dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi perkara wudu ini bukan untuk menyalah-nyalahkan. Misalkan ada yang dia cuma titik-titik gini aja dalam wamsahu birusikum ya, mengusap kepala. Ada yang kayak gini sampai ke belakang, ada yang sampai segini ya. Ketiga-tiganya benar karena sama-sama dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi yang salah itu apa? Yang salah adalah perkara menyalah-nyalahkan gitu ya. Nah, jadi insya Allah itu bukan termasuk mubazir, dan itu juga merupakan sebuah usaha ikhtiar untuk menggapai sholat yang khusyuk.
Demikian ya. Wallahu alam, tidak bisa menjawab. Ya. Baik. Yang pertama tentunya Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i ini adalah ulama-ulama besar dengan keilmuan yang sangat luar biasa, dan tentunya sering menjadi rujukan bagi para ulama untuk mengajarkan ilmu kepada kita. Ya. Tentang apakah bersentuhan antara suami istri ini membatalkan wudhu atau tidak. Kenapa ada perbedaan pendapat? Ini adalah karena perbedaan dalam penafsiran dalil ya. Misalkan kalau dalam mazhab Hambali, kalau bersentuhan antara suami istri itu membatalkan wudhu ya. Sedangkan kalau dalam hal mazhab yang lain ya, dia mengatakan ketika bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Kalau Syafi'i tersentuh batal ya, Syafi'i ya. Ada juga yang kalaunya suami istri itu bersentuhan tidak batal, kecuali jikalau ada perasaan ya, mungkin paham getaran ya. Kan kalau suami istri itu kan kalau bahasanya itu kan ketika suami istri itu bersentuhan tidak batal, tapi ketika ada getaran-getarannya, mungkin paham ya, getaran-getaran yang ya kemesraan gitu ya, ada getaran gitu, maka itu dikatakan batal ya. Jadi tentunya tugas kita adalah tidak untuk menyalah-nyalahkan atau apa ya, karena semuanya punya dalil. Ini adalah pendapat dari ulama besar ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali ya, dan sebagainya. Nah, tinggal kita mau ngikutin yang mana. Kalau saya pribadi, saya cenderung lebih kepada kehati-hatian ya. Kalau saya pribadi ya, saya cenderung kepada kehati-hatian. Ketika bersentuhan, lebih baik kita mengulangi wudhu. Nah, kalau saya cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau sedikit aja nih tersentuh nih dikit nih, langsung memperbaharui wudhu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan yang lain ya. Misalkan yang mazhab yang lain yang mengatakan bersentuhan tidak batal wudhu ya, kecuali kalau bersentuhannya itu ada getaran-getarannya gitu. Nah, oke. Semoga bisa bermanfaat ya. Ya, itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, was-was itu bisa berasal dari syaitan ya. Jadi intinya kita berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita. Bahkan ada hadis ya, jangan sampai ada kulit yang tersentuh api neraka. Maknanya apa? Maknanya wudhu kita tidak sempurna ya, tidak sempurna wudhu kita. Misalkan dia membasuh kakinya tapi ada yang tertinggal dari air wudhunya itu, sehingga belum sempurna. Tugas kita adalah berikhtiar ya, berusaha menyempurnakan wudhu kita. Bahkan Abu Hurairah itu kadang-kadang beliau ketika berwudhu ya, basuh tangannya sampai ke sini, beliau lebihkan ya, Abu Hurairah. Meskipun
pendapat ulama itu terkadang cukup sampai di sini saja. Kenapa? Untuk menyempurnakan wudhu. Jadi yang pertama, was-was itu dari syaitan. Tugas kita adalah berusaha ikhtiar dalam menyempurnakan wudhu kita. Ketika kita sudah menyempurnakan sesuai dengan kemampuan kita, ya, dan tentunya kita harus yakin ini sudah sempurna sesuai dengan kemampuan kita, dan berusaha untuk menghilangkan rasa was-was tadi. Semoga bisa bermanfaat ya. Itu mungkin dari saya. Oke, yang pertama ini adalah sebuah keistimewaan bagi teman-teman kita muslimah ya. Bahkan jikalau kita istiqomah dalam menjalankan sebuah ibadah, itu insya Allah amalnya tetap dicatat. Misal nih, kita istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah duha ya. Setiap hari kita laksanakan sholat sunnah duha ya. Namun ada sesuatu hal, misalkan kita dalam perjalanan dan tentunya kita nggak bisa melaksanakan sholat sunnah duha tadi, maka tetap dicatat amal ibadah oleh Allah bahwa kita tercatat melaksanakan sholat sunnah duha karena sudah istiqomah dan terus kita lakukan ya. Nah, ini juga merupakan sebuah keistimewaan bagi teman-teman kita muslimah. Ketika dia atau mereka teman-teman muslimah yang dia sholat 5 waktu ya, tapi dalam keadaan berhalangan, maka tetap dicatat mengerjakan sholat 5 waktu meskipun tidak dikerjakan. Kenapa? Karena memang kondisinya sedang datang tamu bulanan ya. Yang kedua, tentu kita masih bisa berzikir kepada Allah. Ada buku yang sangat baik itu judulnya Wirid Wanita Haid ya. Ada zikir-zikir pendek yang bisa diamalkan oleh teman-teman muslimah agar tetap menjaga, karena biar bagaimanapun ya dikhawatirkan ketika berhalangan maka tingkat keimanan itu turun. Kita mungkin istiqomah ibadah jadi kurang ibadah, diturun gitu ya. Jadi kita jaga istiqomah keimanan kita dengan memperbanyak zikir pendek gitu ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, itu mungkin dari saya. Oke, yang pertama tentunya kita bisa melihat kondisi tubuh kita ya. Ya kalaunya bahasanya tuh kita selesaikan dulu hajat kita. Jadi kondisi angin di perut itu sampai sudah tuntas, sudah bersih, sudah mulai kita rasa nyaman, baru kita berwudu. Perkaranya adalah tentunya kalau kita buang angin ketika berwudu ya pasti harus diperbaharui karena batal wudunya gitu. Atau kita berhadas gitu, atau kita mungkin kencing dan sebagainya, tentu kita harus memperbaharui wudhu kita. Nah, yang pertama tentunya kita harus berlindung dari godaan syaitan, berta'awudz ya. Jadi kita berta'awudz, kemudian kita lihat kondisi tubuh kita sudah ya, kalau kita bahasa sederhananya tuh kita tuntaskan hajat kita dulu sampai kondisi tubuh kita tuh sudah nyaman, sudah tenang gitu ya, baru kita memperbaharui wudhu. Bahkan tadi saya katakan bahwa banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah yang mengatakan bahwa wudhu itu perlu berdosa. Semakin kita berbanyak wudhu, semakin kita memperbaharui wudhu, semakin banyak dosa-dosa kita akan dileburkan. Jadi bukan perkara wah capek ya, wah ini ya, tapi percayalah dari
istiqomah kita memperbaharui wudhu tadi, itu juga semakin banyak meleburkan dosa-dosa kita ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Itu jawaban dari saya.